Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan channel Guru Cakap. Kali ini kita akan membahas tentang lanjutan pembahasan pelatihan soal ujian sekolah atau PSAJ dan summatif akhir jenjang mata pelajaran geografi. Baik, kita langsung saja kita mulai. Perhatikan peta Indonesia berikut. Letak geografis Indonesia yang berada di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia serta di antara benua Asia dan benua Australia memberikan dampak terhadap bidang ekonomi. Salah satu pengaruh utama letak geografis Indonesia terhadap ekonomi adalah titik-titik. Oke, kita lihat optionnya. A, menjadikan Indonesia sebagai jalur perdagangan internasional yang strategis. Ya, ini bidang ekonomi. Nah, ini betul kan ya. Coba kita cek yang B, berkembangnya sektor industri berat lebih pesat dibandingkan sektor maritim. Nah, ini tidak ini ya. Tidak. Yang C, meningkatnya isolasi perdagangan karena posisi kepulauan. Ini justru isolasinya kok malah meningkat ya. Isolasi itu kan istilahnya terpinggirkan ya, enggak ya, ini salah ini. D, menurunnya sektor pariwisata akibat keterbatasan akses internasional. Justru yang ini aksesnya malah meningkat ya, salah ini. E, berkurangnya investasi asing karena letak geografis yang kurang menguntungkan. Ya jelas salah ini ya. Jadi betul tadi jawabannya yang A, yaitu menjadikan Indonesia sebagai jalur perdagangan internasional yang strategis. Kita lanjut. Perhatikan peta. Ini adalah peta Indonesia ya. Itu ada hurufnya A, B, C, D, dan E ya. Sekarang pertanyaannya. Pernyataan yang benar berikut ini adalah titik-titik. A, lokasi yang ditunjukkan huruf A merupakan lokasi sumber daya alam minyak bumi yang berfungsi untuk bahan bakar kendaraan bermotor dan pesawat terbang. Betul ini ya. Jadi A itu merupakan sumber daya alam minyak bumi. B, lokasi yang ditunjukkan huruf B merupakan lokasi SDA Intan yang berfungsi untuk perhiasan. Bukan ya, B bukan Intan. C, lokasi yang ditunjukkan C merupakan lokasi SDA gas alam yang berfungsi untuk bahan bakar kompor gas. Ini juga bukan. D, lokasi yang ditunjukkan huruf D merupakan lokasi sumber daya alam nikel yang berfungsi untuk pelapis logam agar tidak berkarat. Ini salah juga. E, lokasi yang ditunjukkan huruf E merupakan lokasi sumber daya alam peternakan kambing yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan pangan manusia. Bukan. Jadi jawabannya yang A. Kita lanjut. Perhatikan sumber daya alam berikut. Ini ada air, hewan, minyak bumi, tumbuhan, nikel. Yang termasuk sumber daya alam terbarukan adalah titik-titik. Yang terbarukan ini ya. Oke, kita cek saja yang tadi pernyataannya ya. Air itu termasuk terbarukan. Hewan itu terbarukan. Minyak bumi tidak terbarukan. Tumbuhan terbarukan. Nikel tidak terbarukan. Berarti ini yang betul. 1 ya air, 2 hewan, dan 4 tumbuhan. Jadi 1, 2, 4. 1, 2, 4 itu yang B ya. Oke, sebenarnya yang B 1, 2, 4.
Kita lanjutkan, perhatikan gambar. Ini gambar tentang peta zona ya, zona fauna dunia, zona fauna dunia. Itu ada A, B, C, D, E. Oke, pertanyaannya, zona paleoartik ditandai oleh huruf titik-titik. Paleoartik. Paleoartik itu yang ada di Asia ya, jadi Asia, atau Eropa ya. Oh, yang penting itu yang ini, yang C ya. Itu yang C, gambarnya di situ untuk zona paleoartik ya. Karena yang lainnya itu sudah disebutkan, ada Australia, ada Oriental, ada Nearktik, ada Ethiopian, ada Neotropik, ada Nearktik. Berarti itu yang C ya jawabannya. Ini yang C, yaitu paleoartik. Oke, kita lanjut. Suatu wilayah memiliki curah hujan rendah sepanjang tahun dengan vegetasi berupa rumput tinggi yang diselingi beberapa pohon akasia dan lainnya. Wilayah ini juga menjadi habitat bagi hewan-hewan seperti singa, zebra, dan jerapah. Berdasarkan pernyataan tersebut, wilayah bioma yang sesuai adalah titik-titik. Nah, kalau seperti itu jawabannya adalah sabana ya, dengan kriteria bioma yang itu tadi, itu ciri-ciri dari sabana yang D. Oke, nggak usah kita jelaskan yang lain, ini juga cukup jelas. Kita lanjut, perhatikan peta kepadatan penduduk Indonesia ya. Di situ petanya sebetulnya itu kalau sangat jelas itu ada gradasi blok ya. Bloknya itu ada yang tebal, ada yang sedang, dan sebagainya. Namun kalau berwarna ini ya jelas, tapi ini karena tidak berwarna ya hanya gradasi bloknya saja dengan keterangan kepadatan penduduknya ya. Semakin tebal bloknya, semakin hitam, itu kepadatan penduduknya semakin banyak. Oke, sekarang pertanyaannya, upaya yang cocok untuk mengatasi permasalahan kependudukan di Indonesia adalah titik-titik. Oke, kita cek satu-satu. A, emigrasi. Kan kalau emigrasi itu kan perpindahan penduduk. Kalau dilihat dari Indonesia berarti keluar ya, keluar dari Indonesia. Jadi ini bukan. Dan yang B, migrasi. Imigrasi. Kalau imigrasi itu masuk ke Indonesia ya, dalam hal ini bukan. Kemudian yang C, urbanisasi. Kalau urbanisasi kan berpindah penduduk dari desa kota, ini nggak akan menyelesaikan masalah dari peta tersebut. Yang D, ruralisasi itu kan kembali ke desa, ini juga tidak menyelesaikan. Yang E, transmigrasi. Nah ini ya, transmigrasi itu perpindahan penduduk dari pulau yang padat ke pulau yang jarang penduduknya. Untuk di Indonesia yang termasuk kriteria pulau yang padat itu adalah Pulau Jawa, Pulau Madura, dan Pulau Bali. Nah dari situ kelihatan Jawa terutama itu bloknya sangat tebal, berarti itu untuk cocoknya adalah ada program transmigrasi, yaitu keluar dari Pulau Jawa. Jawabannya adalah yang E, transmigrasi. Oke, sementara itu dulu untuk pembahasan soal latihan ujian sekolah ya. Kali ini kita lanjutkan di
seri berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.